Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dimanapun berada, kita tahu semuanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan salah satu makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini tentunya ada misi tertentu dan tujuannya. Salah satu pesan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu semuanya. Mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya manusia diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini untuk menoreh sejarah yang baik, amal yang baik. Ini tentunya adalah sebagai bekal untuk perjalanan panjang kelak di kehidupan akhirat. Karena manusia hidup di alam dunia ini tentunya dengan waktu yang terbatas. Kesenangan apapun yang ada di alam dunia ini yang penuh dengan keindahan, yang seringkali mempesona di dalam jiwa kita. Tetapi yang jelas bahwa manusia punya keterbatasan. Lalu keterbatasan apa bagi kehidupan kita sebagai manusia? Yang membatasi kehidupan manusia adalah kematian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, setiap jiwa, setiap manusia akan mengalami kematian. Dan kematian itu datangnya seperti apa? Dan bukan satu hal yang asing lagi bagi kita semuanya. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal, maka tidak bisa diakhirkan ataupun ditangguhkan dalam waktu sekejap pun. Bagi orang yang beriman, kematian adalah satu hal yang sudah cukup dipahami. Walaupun keberadaan kita sebagai manusia naluri untuk menolaknya, tetapi itu tidak akan pernah ada pada diri manusia. Berbicara tentang masalah kematian adalah menjadi momok besar yang menakutkan. Makanya Al-Quran mengingatkan pula, Kul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah bahwa kematian adalah perkara yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Tetapi kematian itulah yang akan menjemputmu. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan semua amal perbuatan baik kita. Bima kuntum ta'malun, yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Bagi kita sebagai orang yang beriman, karena memang kematian itu adalah satu perkara yang tidak bisa terhindari. Hanya menjadi sebuah harapan, semoga kelak di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, menghembuskan nafas terakhir, teriring dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti kata, dambaan setiap insan yang beriman ingin kematiannya mendapatkan predikat husnul khatimah. Lalu bagaimana kematian husnul khatimah? Prosesnya seperti apa?
idza aradallahu ta'ala qabida ruhal mu'minin yaji'ul malakul mauti min kibalil fami. Jika Allah sudah menentukan ajal seorang hamba, kematian manusia, maka akan datanglah malaikat maut dari arah mulut. Tapi bagi orang yang gemar berzikir, bagi orang yang secara istiqomah melantunkan Al-Quran, fayakhruju dzikru, maka dari mulutnya nanti akan keluar kalimat zikir. Sekalipun terkujur, sekalipun terkapar dalam keadaan sakaratul maut, ketika ruh itu akan diambil melalui mulut, maka kalimat zikir, ayat-ayat Al-Quran akan membentengi dan menolak kedatangan malaikat maut. Karena malaikat maut menemukan kesulitan, tidak ada celah untuk mengambil ruh melalui mulut. Fayarji'u ila rabbih, maka malaikat maut pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menceritakan peristiwanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikbit min jihatin ukhra, ambillah ruh hamba, ambillah ruh manusia dari jalan lain. Maka malaikat maut datang kembali menghampiri orang yang sedang sakarat. Saat itu kondisi orang yang sedang sakarat, maka tubuhnya tidak menentu, termasuk jasad fisiknya sudah tidak berdaya. Hanya ada gerakan-gerakan kecil, baik kaki, tangan, ataupun pandangan mata. Di saat malaikat maut akan mengambil ruh seorang hamba melalui kakinya, ternyata dari ujung kaki dia pun menegaskan, innahu qad masyabi ilal jama'ati wa ila majalisil ilmi. Kedua kakinya pun tidak menerima dengan kehadiran malaikat maut untuk mengambil ruhnya, karena kaki benar-benar menjadi saksi bahwa selama hidupnya hamba itu benar-benar punya kepekaan hati untuk memenuhi panggilan Allah di saat azan dikumandangkan. Bahkan hamba itu termasuk menjadi aktivis yang selalu hadir di majlisil ilmi. Maka berikutnya malaikat akan mengambil ruh dari arah tangan. Ketika orang sedang sakaratul maut, gerakan tangan yang begitu berbolak-balik, di saat akan diambil ruhnya, fatakhruju minhas shadaqah, ternyata dari ujung jari-jarinya keluarlah kekuatan pahala sedekah. Dan pahala sedekah itu pun menghadang dengan kuat dan mengatakan kepada malaikat maut, tidak ada celah jalan untuk mengambil ruh dari arah ujung tangan. Maka malaikat maut pun akhirnya mengambil cara lain melalui mata. Ketika orang sedang sakarat, maka yang terlihat warna mata seseorang itu antara hitam dan putih sudah membaur menjadi satu. Namun di saat ruh itu akan diambil dari mata, ternyata mata pun memiliki kekuatan dengan sebuah pernyataan, innahu nazara bil Quran, bahwa selama hidupnya sekalipun tidak penuh 24 jam, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang dijadikan kegemaran untuk membaca Al-Quran, dan mata itu menjadi saksi. Maka mata itu pun tidak akan pernah rela kalau dari kedua matanya menjadi rel atau celah untuk keluarnya ruh yang akan diambil oleh malaikat maut. Maka berikutnya ada jalan terakhir. Malaikat maut akan mengambil ruh seorang hamba melalui telinganya. Di saat akan mengambil ruh dari telinga, ternyata sama juga.
Ada kekuatan di balik telinga yang muncul dan menegaskan, innahu sami'a bil Qur'an, bahwa telinganya kerap kali digunakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Hingga akhirnya malaikat maut dari berbagai sisi ia akan mengambil ruh, tidak ada kesempatan, bahkan tidak ada kemampuan. Fayan shorifu thumma yarji'u ila rabbih. Maka malaikat maut pun akhirnya meninggalkan orang yang sedang sakarat. Kemana malaikat maut? Menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat, ya Rabb, khalabatni a'da'ul abdi bil hujjati kaifa aqbidur ruhahu. Ya Allah, kami telah dikalahkan oleh semua anggota tubuh hamba-Mu dengan berbagai argumentasi. Lalu bagaimana aku bisa mengambil ruhnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang ketiga kalinya kepada malaikat maut. Uktub ismi ala kafika. Tulislah namaku di telapakmu. Fa'arahu ruhal mu'minin. Tunjukkanlah asmaku di hadapan wajah orang yang sedang sakarat. Akhirnya malaikat pun turun kembali menghampiri orang yang sedang sakarat. Di saat itulah malaikat maut, malaikat Zabaniyah, malaikat Israel menunjukkan telapaknya yang tertulis kalimat Allah pada orang yang sedang sakaratul maut. Pada saat itu fa'arahu ruhul mu'minin. Ruhnya orang yang beriman secara spontan setelah melihat asma Allah yang berada di telapak malaikat maut, maka fayakhruju, ruh itu dengan sendirinya tanpa dicabut, tanpa dipaksa, keluar dengan sendirinya, keluar dengan sukacita. Dan inilah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yamutul mu'minu hatta yara makanahu fil jannah. Ruh orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mudah keluar darinya kecuali setelah ditunjukkan tempat indah nan elok, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba inilah pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kematian di antara kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti kapan dan di mana. Kita hanya bisa berharap semoga di saat atau pada waktunya kita harus meninggalkan dunia yang fana ini, semoga kita pun layak mendapatkan predikat husnul khatimah. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.